pagi anak-anak yang Bapak kasihi. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita maju lagi ya ke topik yang berikut ini tentang ajaran sosial gereja. Ya, ajaran sosial gereja ini merupakan salah satu topik dalam pendidikan agama Katolik khususnya di kelas 11. Saya mau cek dulu nih. Ada yang masih di dalam enggak? Yang absen hari ini? Siapa namanya? Gabriela Indonesia. Keterangan apa dia? Izin. Terus yang tanpa keterangan apa? Tidak ada semuanya ya. Baik. Nah, materi ajaran sosial gereja ini, ya, sudah saya katakan tadi, salah satu materi ajaran yang paling sulit ya. Dan ketika kita ingin mempelajarinya pasti mudah. Apa yang menjadi tujuan belajar kita hari ini? Memahami hari ini mampu memahami peran ajaran sosial gereja bagi dunia melalui diskusi ya kelompok sehingga mereka dapat mewujudkannya dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat dengan rasa peduli dan penuh tanggung jawab. Seperti yang Bapak sampaikan kemarin bahwa tujuan kalian mempelajari ini adalah supaya kita bisa terlibat secara aktif juga dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu. Oke. Kira-kira hari ini merasa happy nggak? Apa tahu ada happy-nya karena ada nanti sekitar ya nggak lama di sekolah lalu kemudian itu ya. Jadi untuk hari ini merasa happy, senang dan Bapak juga merasa senang ya karena kalian memberikan kesempatan kepada Bapak untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Oh ya, kalian pernah menengok cawan nggak? Teko pernah tahu teko? Tahu. Air kalau misalnya diisi di dalam teko mau dituang ke cawan, kira-kira masuk nggak ke cawan kalau misalnya cawannya tertutup? Ya. Kenapa nggak bisa masuk? Salah. Bapak saya sampaikan seperti itu gini. Kalau misalnya siapapun, entah saya atau siapa lah gitu ya, kegiatan belajar itu dapat berjalan dengan baik kalau misalnya kalian punya sikap hati yang terbuka. Maksudnya hati yang terbuka supaya apa yang diberikan kepada kalian sesuatu hal yang sangat positif, hal yang positif bisa kalian terima dengan baik. Gitu ya. Jadi ada keterbukaan hati, keterbukaan pikiran. Itu yang selalu saya tegaskan. Gitu ya. Jadi bukan hanya untuk pelajaran Bapak, tapi juga untuk pelajaran saya. Gitu. Kemudian ya nanti kalau misalnya ada yang mungkin angkat tangan saja ya, mungkin ya. Oke. Ajaran pengajar hari ini, seperti yang sudah kalian lihat di sini ada tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami peran ajaran sosial bagi dunia ya, melalui diskusi kelompok. Ya nanti kita diskusi kelompok dan harapannya tujuan pembelajaran ini tercapai. Kita simak video berikut. Mungkin ada di antara kalian yang pernah menonton video ini dalam bentuk animasi. Nanti sumber untuk kegiatan belajarnya itu dari video ini dan juga nanti kalian dalam kelompok boleh baca-baca sebentar artikel yang Bapak bagikan. Ya, video ini dan juga artikel itu ada kaitannya. Di kelompok silakan mengelaborasi, mendiskusikan itu ya. Kita lihat dulu videonya.
Silakan. Nah, ya. Kalau menurut saya Pak, dari video itu ada dua sisi ya. Ya. Sisi pertama dia punya kayak sedikit kebiasaan gitu untuk melakukan apapun di rumah. Tapi di sisi lainnya dia dibedak oleh tempat dia bekerja. Karena kan dia tuh udah punya apapun yang dia mau dan dia mulai punya sedangkan di sisi lainnya dia jadi bedak juga melalui calon Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Mas. Bila ikuti yang punya segalanya, tetapi sebenarnya dia dipermudah. Oke, baik. Mungkin ada yang punya pendapat lain? Oke, silakan Dimas. Kalau misalnya kalau diambil dari sisi jabatan gitu ya Pak, misalnya dia tuh punya anak lagi, dia tuh bekerja dengan baik dengan saya nanti dia, tapi dia memiliki atasan juga sehingga atasannya itu saya nanti kan. Oh, kira udah terbuka nih kegiatan belajar mengajar hari ini. Mungkin mudah-mudahan kalian bisa itu sudah buka kalian tadi, kemudian lihat hubungannya dengan video ini, ya. Ini tentang apa? Berbudakan yang terjadi seperti ini. Oke, Bu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 semuanya berapa? 24 dikurangi 1, 23. Nah, coba dibagi 5 ya? Ya, 5 orang ya? Dua Pak. 5 orang, 22 kan? Nanti ada 2 kelompok yang 6 orang. Ya? Dua. Ada 22 kan? Iya, 22 tapi maksudnya apa? Kan bagi 5 ya? Kayak bagi 4. Kalau dibagi 3 berapa? Ada yang 3, ada yang 4 Pak. Oh, bentar, kalau 3 kelompok? Kalau 3 kelompok? Ada yang 3. Nah, Itu kelompok. nah, ini aja. Kita buat saudara-saudaranya sih ya. Ada 3 di sini, 3 kelompok. Ini yang lembur aja, saya minta tolong. Boleh berapa lembur? Boleh ya? Nah, silakan tinggal pilih. Nah, di sini udah banyak nih. Kira-kira 1 di 2 di sini boleh. Minta tolong. Biar nanti 3 kelompok saja. Ayo, cepat. Coba perhatikan. Sekarang berikutnya kita tidak terlalu tegang amat belajar dalam kelompok, di kelompok. Bapak tadi pagi sudah mengirimkan artikel ke dalam grup. Sudah dibaca? Ada yang baca artikelnya itu? Nah, silakan sekarang. Ini kelompok 1, kelompok yang di sana. Ya. Bagian kolom yang ini. Kelompok 2 tengah, kolom yang ini. Ya. Kelompok yang itu bagian kolom yang Oke. Oh, maksud saya ini. Identifikasi 2 masalah ya. 2 masalah yang kalian temukan di situ. Identifikasi masalah di sini. Masalahnya apa? Identifikasi masalah yang ditemukan dalam artikel ya, dan juga bisa dikaitkan dengan video tadi. Nah, kemudian masalah yang kalian temukan silakan dicari penyebabnya apa. Kemudian setelah ditemukan penyebabnya, kelompok menemukan solusi apa. Nah, paham nggak? Kan baca artikelnya kan? Baca artikelnya.
atau boleh juga mau ngambil dari masalah yang kalian lihat di dalam video tadi, boleh ya. Masalah apa yang kalian temukan di video atau di artikel ya. Kemudian setelah ditemukan masalahnya tadi ini, kemudian apa penyebabnya ya. Penyebabnya jangan mikir nggak bisa cari dari video, bisa juga diskusi dalam kelompok. Kemudian solusinya apa? Solusi, tahu arti solusi kan? Solusi artinya kira-kira solusi pemecahan jalan keluarnya seperti apa? Upaya-upaya kita untuk mencegah supaya permasalahan itu tidak terjadi seperti apa, gitu ya? Diperhatikan. Ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Saya ulangi, Bapak jelaskan. Masing-masing kelompok nanti bebas. Saya ulangi ya. Masing-masing kelompok bebas mau pilih masalah yang ditemukan di video atau artikel, boleh ya. Tetapi nanti soal asesmennya 10 soalnya Bapak. Masalahnya adalah perdagangan manusia sebagai perendahan martabat manusia. Tulis di sini. Perendahan martabat manusia, perdagangan manusia sebagai perendahan martabat manusia. Yang kedua, perdagangan manusia sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Ini Bapak ini. Sekarang tugas kelompok Anda tinggal isi 2 kolom ini. Paham ya? Oke, sekarang silakan 2, 3, silakan cari 2 kelompoknya. Kerjakan di apa namanya ya, di kertas saja dalam kelompok ya. Oke, sekarang saatnya masuk dalam kelompok. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nanti sambil tanya sambil kalian kerjakan ya. Bapak beri waktu 15 menit. Ayo, silakan. Tidak usah cari jawaban yang memang kalian bisa. Oh iya, Ferry. Saya masih 5 menit lagi. Iya tuh balik Nggak boleh muncul Pak. Oke ya, kita mulai. Waktu diskusinya sudah habis, hanya 3 nomor. Ayo, dari kelompok yang di sana. Dari kelompok sana. Silakan, menurut kelompok ini hanya ada 2 tadi kan? Nah, silakan. Baik anak-anak, mari kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Silakan, Dimas, kita tolong kita. Materi yang akan diajarkan oleh kami dapat berguna bagi kepentingan kami. pelanggaran HAM. Saya akan menjelaskan yang pertama. Hal tersebut dapat terjadi akibat kuasa dan jabatan yang dimiliki sehingga membutakan hati nurani manusia tersebut. Ia merasa dirinya memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada orang-orang berjabatan lebih rendah daripada dirinya. Sehingga ia dengan rasa tanpa bersalah memperlakukan orang seenaknya. Oke, mungkin ada tambahan? Ada tambahan silakan dari teman-temannya. Solusi? Solusi ya. Solusi terhadap masalah itu apa? Sebelum saya membaca solusinya, pelanggaran HAM yang terjadi
adalah tidak seharusnya manusia diperlakukan seperti itu. Ia memiliki hak atas hidupnya sendiri, jadi kita tidak bisa dan tidak boleh diperlakukan semena-menanya oleh siapapun maupun jabatannya lebih tinggi atau lebih rendah. Kita memiliki hak atas hidup kita sendiri. Solusinya yang kedua yang di bawah garis. Solusinya ketika kita mempunyai segalanya, kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Yang kedua, menegakkan keadilan bagi orang-orang yang kecil dan martabatnya lebih rendah daripada kita sendiri. Yang ketiga, sesungguhnya kita sama di hadapan Tuhan, teman-teman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan teman-temannya. Kalau benar, siapa yang perlu saya selesaikan? Apa deh? Paket dari mana ya? Yang masalah yang kami dapatkan adalah dari manusia sebagai perintahan maka manusia, dari manusia sebagai pelanggaran HAM. Oke. Eksplorasi masalahnya adalah ada beberapa penyebabnya, yaitu karena munculnya pihak-pihak yang dengan sengaja untuk mencari keuntungan dan karena adanya perbedaan kasta atau ekonomi dari orang-orang tertentu yang ingin keuntungan dari orang-orang yang kastanya lebih rendah. Oke. Mencari keuntungan dengan memperbudak orang lain. Iya. Oke. Terus aja. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut bagi kami memberikan sosialisasi atau seminar bagi semua orang agar mereka mengetahui pengetahuan dasar yang harus diperhatikan dipedulikan dalam sesama manusia. Oke. Oke. Nah, Dan upaya yang kedua mengenai keseimbangan manusia pada masyarakat ini. ya. Oke, berarti bagus. Kelompok memberikan solusi, katakanlah mengadakan sosialisasi atau seminar. Tujuannya apa tadi? Untuk Yang orang-orang memperhatikan satu sama lain dan mempeduli. atau kemudian masyarakat memiliki pengetahuan dasar tadi ya tentang apa? Dampak pelanggaran HAM. Baik, kelompok 3 silakan yang mempresentasikan. Oke, terima kasih karena telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan jawaban yang telah kami lakukan. Saya mewakili kelompok dari kelompok 3. Saya mewakili dari kelompok saya untuk presentasikan jawaban yang telah kami lakukan dari tadi. Identifikasi 2 masalah yang dapat ditemukan dalam artikel. Yang pertama, yaitu perdagangan manusia sebagai pemenuhan martabat manusia. Yang kedua, perdagangan sebagai pelanggaran HAM. Jadi, penyebab masalah terjadi dari masalah yang telah kami berikan. Yang pertama adalah karena rendahnya pendapatan seseorang sehingga memperdagangkan manusia. Yang kedua, karena kurang SDM sehingga banyak terjadi pelanggaran HAM. Jadi juga di sini mungkin kurangnya ada kesadaran dari manusia itu sendiri tentang kesadaran dari semua manusia itu sama. Jadi di sini dia menganggap bahwa manusia itu punya level dan dia merasa dia itu adalah lebih tinggi dari sesamanya. Jadi di sini terkadang manusia menganggap dia punya kekuasaan atas diri orang lain. Padahal semua manusia itu sama atau sederajat. Itu menurut pendapat dari sini. Solusi dari masalah yang telah kami terangkan dari tadi. Yang pertama, kita harus lebih peduli dan menghargai orang lain dengan cara belajar tentang adab dan betapa pentingnya untuk tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain karena manusia itu semuanya sama dan sederajat. Yang kedua, kita juga tidak boleh menginjak-injak orang lain karena kita mempunyai kekuasaan. Kita tidak boleh meremehkan martabat orang lain dan lebih memiliki kesadaran tentang betapa pentingnya dari diri seseorang atau baik Pak, terima kasih. Ini presentasi dari kami.
Jawa ini. Ini dapat saya sampaikan sebelumnya. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3. Itu kita gali lagi yang ini, ya. Tetapi nanti untuk pertemuan berikut itu lebih banyak berkaitan dengan etiklik, ya. Nanti Bapak akan sampaikan namanya berkaitan dengan kegiatan belajar. Lalu kemudian ini ya, dari hasil presentasi kelompok 1, 2, kelompok 3, coba siapa angkat tangan? Angkat tangan yang bisa memberikan kesimpulan untuk kegiatan belajar. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan belajar hari ini? Yang bisa berikan kesimpulan untuk kegiatan belajar mengenai kita belajar apa hari ini? Tujuannya apa? Dimas? Bisa berikan sedikit komentar? Menurut saya Pak, gereja itu sangat penting dalam ajaran Kristennya, karena kita juga melandaskan agama, jadi sehingga kita tidak senai-senai orang, jika kita memahami agama. Oh, luar biasa ya. Kita punya agama, punya ajaran agama gitu ya. Masih ingat yang disampaikan oleh Pastor Bawan waktu kita renungan di sekolah? Ya, entah apapun jabatan kita, tetapi jabatan itu dipakai seperti apa? Misalnya, saya mau jadi guru. Tapi guru seperti apa? Itu kan poinnya kan? Saya mau jadi guru, tapi saya ini guru Katolik. Kalau saya guru Katolik, saya guru Katolik. Jadi seperti apa guru Katolik? Saya seorang polisi, tapi saya polisi Katolik. Kalau polisi Katolik, saya seperti apa modelnya? Paham ya? Seperti yang disampaikan oleh si. Mungkin ada tambahan? Silakan. Oke, sekarang apa yang bisa disimpulkan? Jadi ini dapat saya belajar. Ya. Jadi kesimpulan, jadi seperti yang Bapak katakan bahwa sama belajar dan sebagainya, kita mempunyai kekuasaan atau kita mempunyai apa dalam kita tidak boleh mengangkat diri sendiri atau dengan orang lain. Dan kita bisa belajar dengan cara belajar salah satunya dari pelajaran agama dan gereja tentang sosial, bagaimana kita sosial dengan kita dengan orang lain. Jadi di sini saya simpulkan kita di sini sebenarnya tidak boleh mengangkat diri kita lebih tinggi dan kita bisa belajar dari pelajaran agama tentang bagaimana cara bersikap kepada sendiri. Terima kasih Dona. Masih ada yang memberi kesimpulan? Oke, tidak ada. Sekarang coba perhatikan di sini. Ya, seperti yang kalian sudah elaborasi, sudah diskusikan dalam kelompok ya, tentang pentingnya memahami materi yang kita pelajari hari ini. Bahwa ajaran sosial gereja itu penting bagi kita agar menjadi agen perubahan positif ya. Jadi nanti kalian juga nanti pasti akan menjadi sekarang anggota gereja, tapi nantinya menjadi anggota gereja yang harus terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, entah sebagai guru, entah sebagai polisi, entah sebagai dosen, entah sebagai politisi dan sebagainya dan segala macam ya. Kemudian dan kalau begitu yang menjadi kewajiban kita adalah apa? Menerapkan nilai-nilai keadilan dan kasih ya. Seperti itu. Ya. Kita, saya, Bapak, kan sudah disampaikan berkali-kali bahwa kita ini sama-sama anggota gereja. Ya, dan sudah dipelajari kemarin. Jadi kita ini bukan menjadi anggota gereja bukan hanya untuk diri kita sendiri ya, tetapi juga kita terbuka dengan orang lain. Artinya kita memang harus menjadi apa ya? Menjadi berkat bagi orang lain gitu ya. Menjadi berguna. Masih ingat cerita orang sendiri menjadi garam dan terang tuh, ya kan?
Kalau garam itu tidak, garam itu rasanya apa? Kalau dia tidak asin, tawar. Tapi ada garam tawar nggak? Kalau garam tidak asin tadi, berarti tidak ada gunanya lah. Buang. Jadi maksudnya kita menjadi anggota gereja Katolik, berarti menjadi orang Katolik yang memang berguna bagi diri, bagi gereja, bagi masyarakat. Oke. Baik anak-anak sekalian, untuk kegiatan belajar mengajar hari ini, ya kita sampai di sini. Lalu nanti kemudian untuk kegiatan belajar berikutnya kita masih menyambung dengan kegiatan belajar hari ini ya. Jadi kalian akan melihat, membandingkan persoalan hari ini, ulangi persoalan hari ini yang kita bahas dengan ensiklik yang ada di dalam perjalanan studi gereja. Kalian bisa mendapatkannya dalam berbagai sumber, banyak sumber. Tapi di dalam buku yang sudah Bapak bagikan juga sudah ada di sana. Baik, kita tutup kegiatan ini dengan doa. Minta tolong Dora. Silakan, contoh.